Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Harfan nih. Pak Harfan salah satu tim support marketing dari kantor pusat, luar biasa nih. Ya Sangat Pak, terima kasih Pak. merupakan suatu penghargaan buat grup yang ada di Cengkareng nih, Pak Harfan. Wah, luar biasa nih. Semangat Pak, semangat. Semangat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semua grup Go 12M yang saya cintai, di sini ada Pak Mahrum, ada Pak Suwardi Chandra. Mudah-mudahan kita di sini hanya sharing aja ya. Ya, kita di sini sharing aja. Nanti saling memberikan. Ya, baik Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Kita sambil sharing, nanti barangkali kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan, mumpung ada Pak Harfan, bisa kita tanyakan. Sekilas saya akan memberikan sedikit program yang mungkin program ini bisa menjadi satu acuan atau mungkin satu pedoman supaya kita bisa tujuan kita ini bisa kita capai gitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya membuat satu program P12M, yaitu program 12 miliar. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti satu usaha, kita nggak punya satu tujuan, mungkin kita jalan di tempat atau ya segitu-gitu aja. Next ya, nanti apa sih P12M ini? Baik, di sini ada prioritas utama kita. Mungkin setiap orang memiliki satu prioritas utama ya. Di sini ada 10 prioritas utama. Mungkin kita ada yang pengen punya penghasilan tambahan atau memiliki usaha sendiri atau membahagiakan keluarga atau orang tua, memiliki rumah dan mobil, kebebasan finansial dan waktu, jalan-jalan ke luar negeri, pendidikan anak, pengembangan diri, menjalani masa pensiun dengan tenang, atau membantu orang lain kegiatan sosial. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, di sini bagaimana nih kita untuk mencapai prioritas utama kita nih dalam kehidupan ini? Ya, mungkin selama ini kita sudah melakukan hal-hal yang sudah aktivitas sehari-hari, namun perlu kita membuat sesuatu yang menjadikan suatu perubahan yang positif, ya. Oke, mungkin nanti bagaimana nih caranya supaya kita mendapatkan prioritas utama kita ini, ya. Next. Saya hanya sedikit memberikan satu informasi bahwa sebetulnya kalau kita bicara penghasilan, ada dua jenis sumber penghasilan. Yang pertama, penghasilan aktif income. Yang kedua, yaitu penghasilan pasif income. Apa sih yang dimaksud dengan penghasilan aktif income dan penghasilan pasif income? Kita bahas satu persatu. Penghasilan aktif income adalah ketika kita kerja, kita langsung mendapatkan penghasilan, ya, dapat uang. Tetapi dan rencana masa depannya jelas, ya. Ketika kita kerja, kita mendapatkan penghasilan dan rencana masa depan jelas, ya. Seperti kebanyakan orang yang sudah dilakukan, termasuk saya, ya. Kita selama ini kita lakukan kerja mungkin yang kantoran, ya, kerja yang di macam-macam ya jenis pekerjaannya. Ini kita melakukan pekerjaan aktif income, ya. Cuman aktif income ini kan kita ada batasan usia, ya. Ada batasan usia produktif untuk melakukan pekerjaan ini. Tadi ketika kita masih aktif bekerja, tentunya kita akan mendapatkan penghasilan, setuju ya. Lalu rencana masa depan kita pasti dapat. Dan bagaimana ketika kita sudah tidak melakukan kerja lagi? Nah,
Ketika kita sudah tidak melakukan pekerjaan lagi, lalu penghasilan kita pasti nggak dapat, ya kan? Karena kita sudah tidak aktif lagi, penghasilan kita tidak dapat. Lalu bagaimana dengan rencana masa depan kita? Rencana masa depan kita ini kita nggak jelas ya. Ketika dia masih aktif bekerja, kalau yang pandai menyusun apa namanya manajemen keuangan mungkin masa depannya masih masih bisa. Tetapi kalau kebanyakan orang yang ketika di posisi di zona aman ini dia enjoy, nah ketika dia sudah tidak bekerja lagi maka penghasilan dan rencana masa depannya nggak jelas. Nah, bagaimana kalau passive income? Kalau passive income itu ini, ketika kita kerja, kita tidak langsung apa namanya mendapatkan uang, tetapi kita membangun aset dulu, ya. Ketika kita membangun aset, lalu kita akan punya yang namanya penghasilan, setuju ya? Nah, ketika kita punya penghasilan, inilah yang disebut dengan penghasilan pasif. Lalu kita rencana masa depan akan jelas. Nah, ini kebanyakan apa? Kebanyakan kita seperti membuat satu perusahaan, ya kan? Paling contoh sederhananya adalah seperti kita membeli franchise lah ya. Kita memberi franchise, franchise usaha apa aja ya, termasuk yang mat-mat itu. Nah, cuman kan yang jadi persoalan untuk membangun aset ini kan, eee, nggak sedikit modalnya ya, nggak sedikit modalnya sangat luar biasa. Modalnya besar sekali, ya kan. Nah, bagaimana untuk membuat aset tetapi dengan modal yang sekecil-kecilnya. Nah, lalu penghasilan pasif income ini kalau kita sudah tidak bekerja lagi, maka aset kita akan tetap jalan, penghasilan kita akan tetap dapat, dan rencana masa depan akan tetap ada. Inilah yang disebut penghasilan pasif income. Nah, kalau sudah tahu penghasilan pasif income ini sangat luar biasa, mana yang mau kita jalanin? Active income atau passive income? Dua-duanya, oke, dua-duanya juga boleh ya. Karena selama ini kita masih aktif income ya, tapi pelan-pelan nanti kita akan membangun sebuah aset yang untuk penghasilan pasif income. Oke, kita lihat di sini perbandingannya. Oke, Bapak Ibu. Perbandingannya kita bisa lihat jelas banget di sini ya. Untuk penghasilan aktif income, misalkan seorang yang bernama Anda bekerja dalam satu perusahaan. Bulan pertama masuk dalam satu perusahaan, dia bekerja gajinya 5 juta per bulan. Bulan kedua tetap 5 juta per bulan. Bulan ketiga tetap 5 juta per bulan, sampai dengan bulan ke-10 tetap 5 juta per bulan. Akan tetapi di passive income ini awalnya kita melakukan kegiatan passive income ini, membangun sebuah aset passive income ini kecil sekali, ya, paling sekitar Rp6.000, ya kan. Lalu di bulan kedua mulai nambah Rp31.000. Di bulan ketiga masih jauh Rp156.000. Akan tetapi bulan demi bulan bertambah terus, bertambah di bulan ke-6 saja sudah sekitar 19 juta. Di bulan ke-10 luar biasa, ya. Di bulan ke-10 udah sekitar angka yang luar biasa, yang fantastis 12 miliar. Mungkin ini perbandingan saja. Nah, kalau sudah terjadi sebuah aset yang seperti ini, maka kegiatan yang kita lakukan sehari-hari akan jauh sekali hasilnya antara active income dengan passive income. Next, kita biar cepat aja, ya. Nah, untuk tadi kegiatan-kegiatan yang tadi itu, ya, kami mengajak Anda bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan tadi prioritas utama Anda, ya, dengan memperkenalkan ISC. Nah, mungkin Bapak Ibu alhamdulillah yang tergabung di dalam acara pada pagi hari ini, ISC ini udah pada gabung semua nih, ya. Cuman nanti kita tadi bagaimana mewujudkan prioritas utama kita. Oke. ISC. Apa sih ISC? Nah, binatang apa sih ISC nih? Luar biasa. ISC adalah Indo Supply Chain, sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan langsung, ya. Nah, kalau saya mau masuk dalam suatu perusahaan, untuk mengenali perusahaan ini
baik atau tidak, cuman ada 3 hal yang saya cermati ya. Yang pertama adalah company profile-nya. Company profile-nya, alhamdulillah di EC ini sudah lengkap ya, sudah lengkap. Kenapa? Saya katakan sudah lengkap. Tadi setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang penjualan langsung, dia harus memiliki yang namanya SIUP-L, surat izin usaha penjualan langsung ya. Nah, kita sudah memiliki SIUP-L sejak tahun 2018 ini. Dan kita juga sudah terdaftar di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi, kalau setiap perusahaan yang melakukan penjualan berjenjang itu harus terdaftar di APLI sebagai pengawasannya, ya kan? Nah, lalu produknya, ada produk ya. Jangan sampai nanti kita masuk perusahaan tidak ada produknya, kita bingung dah tuh ya apa yang mau kita jual. Nah, produknya ini sederhana, yaitu paket sembako. Dari mulai beras, ada sini cairan cuci piring, ada makaroni, ada tepung terigu, wah luar biasa nih. Sekarang ini lebih hebat lagi ya. Waktu pertama-tama di awal itu IEC hanya diandalkannya adalah beras, tetapi sekarang makin lama makin berkembang terus. Nah, selanjutnya adalah marketing plan sistemnya. Sistemnya itu sangat sederhana sekali, ya. Sistemnya sangat sederhana. Pembagian hasilnya kita nggak pusing-pusing, ya. Pembagian hasilnya kita nggak pusing-pusing apa namanya menghitungnya, ya. Hanya 1%. Wah, kecil sekali nih Pak nih, hanya 1%. memang memang kecil ya. Tetapi nanti lihat fantastis ya. Cukup sederhana, mudah dipahami dan mudah untuk diraihnya. Jadi kalau kita mau masuk perusahaan yang sistemnya terlalu ribet-ribet, ya pikir-pikirlah gitu. Oke, next. Ini. Bagaimana caranya untuk mewujudkan cita-cita prioritas utama kita tadi ya? Caranya ada 3 langkah. 1, bergabung sebagai mitra ISC ya. Mulai bergabung ya, kita putuskan kita mulai bergabung, setelah itu kita mengkonsumsi ya, konsumsi kita mengkonsumsi produk yang ada di ISC. Jangan kita sudah bergabung lalu kita tidak mengkonsumsi sama sekali. Lucu ya. Artinya kita udah punya agen beras sendiri, punya usaha sendiri, tapi kita beli berasnya di tempat lain gitu. Jadi artinya setelah kita bergabung kita konsumsi sendiri ya, minimal 5 kilo setiap bulan. Yang kedua, ajak teman untuk bergabung sebagai mitra ISC ya. Ajak teman untuk bergabung dan tidak ada batasan untuk mengajak ya, nggak harus 1, nggak harus 2, nggak harus 3. Silakan ajak sebanyak-banyaknya. Lalu bina, ajarkan ya. Setelah kita mengajak orang tersebut, lalu kita bina atau kita ajarkan ya. Next, di sini ada pengembangan grup bonus. Oke. Pengembangan grup bonus tadi kan setelah kita bergabung ya, lalu kita mulai mengajak ya. Kita sudah mengkonsumsi lalu kita mulai ajak orang ya, cari pelanggan. Kalau kita untuk menjadi apa? Menjual beras untuk secara konvensional, tentunya kita harus menjual bertonton kalau kita mau mendapatkan untung yang besar. Tetapi di sini perusahaan tahu batas kemampuan kita untuk menjual ya. Makanya perusahaan bilang menjual hanya untuk diri sendiri aja. Ketika kita belanja, kita menjual untuk diri kita sendiri, maka kita akan mendapatkan 1% cashback. Lumayan ya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya target kita itu bisa tercapai? Nah, kata perusahaan, ajak orang. Berapa orang yang diajak? Terserah, sebanyak-banyaknya. Tetapi kita berikan ilustrasi di sini, Anda hanya mengajak 5 orang saja. Ya, hanya mengajak ilustrasinya dicontohkan 5 orang. Pak, saya hanya bisa ngajak 3 orang. Silakan 3 orang. Nah, nanti kita lihat dari 5 orang saja hasilnya sangat luar biasa, sangat fantastis ya. Contoh, kita ajak si A, kita ajak si B, si C, si D dan si E. Nah, ketika kita ajak si A, B, C, D dan E, lalu mereka juga akan belanja. Kita berapa dapat dari A, B, C dan E? Kita dapat 1%. Ya, nah, kita dapat 1%. Nah, tugas yang kedua,
Lalu kita harus wajib mengajarkan, membina kepada si A, B, C, dan E supaya dia melakukan apa yang kita lakukan. Dia belanja untuk diri dia sendiri, lalu mulailah kita ajarkan supaya kalau dia mau dapat bonus, ajak minimal 5 orang lagi, ya. Nah, ketika si A mengajak 5 orang, A1 menjadi A2. Apakah bonus kita sampai di A1 saja, sampai di level pertama saja? Ya, tidak, ya. Bonus kita akan dapat juga dari level kedua kita sebesar 1%. Lalu A2, A1 mengajarkan A2, ya, kan duplikasi itu berjalan. Lalu A2 mengajak A3, kita masih dapat 1%. A3 mengajak A4, kita juga dapat 1%. A4 ajak A5 sampai kedalaman A10 sampai level ke-10 kita mendapatkan 1%. Ya. Jadi dalam hal ini kita mendapatkan bonus level sampai kedalaman 10 level. Bagaimana di level ke-11? Di level ke-11 kita sudah tidak mendapatkan lagi, ya, karena perusahaan membatasi hanya sampai kedalaman level 10 dan pembelanjaan pribadi kita. Jadi dalam hal ini perusahaan mengeluarkan sebesar 11%, ya. Lalu gimana si B, C, dan E? Nah, mereka semuanya sama-sama mengajak B mengajak B2, B2 mengajak B3, B3 mengajak B4 sampai kedalaman 10 level, ya. Nah, kalau semuanya mengajak 5, ya, 5 kali 5 nanti hasilnya sangat luar biasa. Hasilnya sangat fantastis. Dari semua grup ini kita dapatkan sebesar 1%, ya. Kita mendapatkan sebesar 1%, 10 kedalaman. Wah, jumlahnya nih luar biasa dari 1% aja. Oke, kita lihat sama-sama. Oke. Di sini ada skema insentifnya, ya. Luar biasa nih Bapak Ibu. Ini nih yang apa? Yang menyeramkan ini. Luar biasa. Yang sangat menyeramkan sekali, ya. Kita lihat skema insentif dengan direct 5, ya. 5 direct member apabila dimultiplikasi secara sempurna hingga kedalaman 10 level. Misalkan di sini ada seorang yang bernama Anda, ya. Seorang yang bernama Anda ketika Anda bergabung, ya, masih 1 orang, ya. Masih 1 orang. Di sini saya ilustrasikan belanjanya setiap bulan 100.000, ya. Belanja sebulan sekali 100.000. 100.000 beli apa aja tuh? Bisa beli beras yang apa? Premium, ya. Beli beras premium ditambah makaroninya, ya. Terus ditambah sambal gotong royong, saya rasa 100.000 lebih, ya. Atau beli beras yang pandan wangi udah 95.000 ditambah 1 makaroni, ya. Itu udah luar biasa. Nah, komisinya kita dapat pembelanjaan pribadi kita 1%, ya. Di pertama kita join lalu kita belanja kita dapat 1%, hanya Rp1.000 kita dapat bonus. Wow, kecil bonusnya. Yes, kecil. Tetapi lihat, SOP-nya harus kita lakukan. Kalau kita kerja, kita mau mendapatkan hasil, ya SOP-nya kita harus ikuti. Dan tadi di awal kan kita udah jelasan ada 3 hal. Setelah kita bergabung, kita belanja, lalu kita mulai ajak orang. Mulailah kita mengajak 5 orang tadi. Si A, B, C, dan E. Ya, ketika kita mengajak 5 orang, dari 5, maka jadi jumlah akumulasi mitranya jadi 6 orang. Ya, masing-masing belanja 100.000. Omsetnya sudah menjadi 600.000. Lalu komisinya tetap 1%. Di bulan pertama Anda sudah mendapatkan kenaikan komisi sebesar Rp6.000. Wow, luar biasa, ya. Kalau tadi kerja nggak naik-naik nih. Nah, sekarang langsung naik nih 6.000. Nah, lalu yang mitra kita yang 5 orang ini kan kita ajarkan dia. Tugas ketiga mulai kelihatan. Kita ajarkan dia supaya dia juga bisa melakukan hal yang sama yang kita lakukan. Lalu yang 5 orang ini masing-masing mengajak 5 lagi. Jadi 25 orang. Di level kedua kita sudah menjadi 25 orang. Plus yang penambahan bulan lalu. Bulan pertama 6 orang. Jadi jumlahnya 31 orang. Nah, 31 orang masing-masing belanja 100.000.
ini sudah 3.100.000 omset penjualannya. Komisinya 1%, ini sudah menjadi jumlah komisi yang kita dapatkan bonusnya adalah 31.000. Nah, di bulan ketiga jumlah mitranya akan bertambah menjadi 125 orang. 125 orang. Nah, jumlah mitra keseluruhan akumulasinya sudah 156 orang. Nah, omsetnya sudah mulai naik karena masing-masing belanja tadi berapa? 100.000 satu orang. Ya, sudah 15 juta, luar biasa. Sudah 15.600.000. Nah, komisinya 1%, maka bonus yang kita terima adalah 156.000. Bulan keempat jumlahnya orang menjadi 781. Di bulan kelima atau di level kelima, kalau masing-masing setiap bulan tumbuh satu orang ngajak 5 aja yang harus kita pahami, maka di bulan ke-6, luar biasa Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya cintai ini, bonus kita sudah mencapai 19.500.000, luar biasa ini. Ya, suatu hal yang sangat fantastis sekali. Di bulan ke-7 terus bertambah mitranya, dari satu orang hanya ngajak 5 orang saja. Setiap bulan itu terjadi, maka di bulan ke-7 sudah lebih kurang 97 juta sekian. Di bulan ke-8 sudah 488 juta. Di bulan ke-9 sudah 2,4 miliar, luar biasa. Di bulan ke-10 sudah mencapai lebih kurang 12 miliar. Wow, Pak, kalau ngomongin duit kayak begini nih, saya bingung nih. Karena saya juga belum pernah ngelihat duit sebanyak ini. Tapi ini matematis ya. Matematis, sesuatu hal yang matematis itu tidak ada yang tidak mungkin. Ketika dikalikan 1 dikali 1 sama dengan 1 sudah pasti itu. Ya, 2 dikalikan 2 sama dengan 4 itu sudah pasti. Nggak mungkin nilainya tidak sesuai. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, Bapak Ibu, kita lihat kesimpulannya. Kesimpulannya, pendapatan 10 bulan ke depan potensi berhasil 100%. Ya, potensi berhasil 100% berarti pendapatannya mencapai 12 miliar per bulan. Luar biasa. Pak, manusia nggak ada yang sempurna, Pak. Yes, saya setuju, manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Bagaimana, Pak, kalau kami kerjanya tidak optimal, kami hanya tembus 10%. Bapak Ibu, kalau target kita tadi 12 miliar, yang tembus hanya 10%, ya, berarti penghasilan kita 10% dari 12 miliar adalah 1,2 miliar per bulan. Ya, per bulan. Bayangkan. Ini, berarti kalau kerja 10% nih kerja malas nih, kan gitu. Tapi yang penting SOP-nya dijalanin. Ya tadi 3 hal, ya kan? Belanja untuk kepentingan kita sendiri setiap bulan, lalu kita mulai mengajak orang dan membina. Hanya 3 hal itu aja. Belanja untuk diri sendiri, mengajak dan membina. Kita dapat 1,2 miliar. Pak, 1,2 miliar, oke, saya setuju. Tapi kayaknya agak pesimis. Hanya tembus 1%. Luar biasa. Tembus 1%. Itu dari target 12 miliar 120 juta Bapak Ibu. Coba bayangkan. 1 tahun ke depan sejak kita bergabung dari sekarang, kita punya potensi penghasilan 120 juta per bulan. Wow. Masih mau nggak? Ya. Masih mau nggak punya penghasilan 120 juta per bulan? Luar biasa ya. Siapa yang nggak mau? Ya, saya juga mau kan gitu kan. Ini 1%. Kalau kita tembus 1% dari target 12 miliar, ini suatu pekerjaan kalau kita hanya 1% kerja, berarti hanya kerjaan super males ya. Super malesnya aja bisa dibayar 120 juta per bulan, luar biasa. Kenapa? Saya katakan per bulan. Karena setiap orang setiap bulan pasti makan beras. Nah, enaknya bisnis di ISC ini, insya Allah nih nggak bakalan ada yang namanya undercutting nih. Nah, kalau bisnis di luaran sana ya, bisnis jaringan yang di luaran sana, wah udah luar biasa, udah perang harga itu. Udah perang harga.
Karena pada mereka mana ngebond poin segala macam. Nah, kalau di kita nggak ada. Siapa yang mau beli beras 63.750 lalu dia jual 50.000? Ayo saya beli. Makanya insya Allah nggak ada yang namanya undercutting di sini ya. Lalu jika ada usaha yang bisa memberikan jalan untuk pendapatan sebesar 120 juta per bulan, hanya dengan modal 100.000 saja, pantaskah untuk kita kerjakan? Nah, Bapak Ibu tinggal silakan Bapak Ibu pahami, renungkan, ya kira-kira pantas nggak nih kita kerja ini? Untuk 1 tahun ke depan kita akan mendapatkan sebuah hasil yang mungkin selama ini saya sendiri aja, saya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun saya menjadi seorang karyawan, ya pegawai, nggak pernah ngimpi saya akan mendapatkan satu penghasilan 120 juta per bulan. Tetapi ketika saya bergabung di YSC, luar biasa Bapak Ibu. Impian saya itu ada gitu. Impian saya terbangun gitu. Nah, tinggal kita mau apa enggak nih kita melakukannya. Oke, Bapak Ibu, yang sudah tergabung di dalam acara ini, saya mau mengajak mempunyai satu komitmen yang sama, ya. Kita mempunyai satu komitmen yang sama, semangat yang sama untuk bisa meraih impian kita ini. Caranya bagaimana? Caranya tadi, mulailah dari setelah acara ini, kita membuat satu komitmen. Bapak Ibu nggak usah membuat komitmen dengan saya, tetapi buatlah komitmen dengan diri sendiri. Karena nanti kalau dapat hasil kan nggak untuk saya, untuk diri sendiri. Ya, saya bisa berhasil nggak akan mungkin kalau Bapak Ibu tidak berhasil lebih dulu. Bisnis ini bukan bisnis enak-enakin yang ngajak, ya. Karena di bisnis ini kita membangun usaha kita sendiri, ya. Bukan untuk orang lain. Kita bukan bisnis yang sistem piramid, bukan. Ya, kita bisnis yang real, yang apa adanya. Ya, makanya tadi bonusnya kan sederhana ya, ngitungnya hanya 1%, kedalaman 10 level. Oke, Bapak Ibu, kita mulai buat komitmen. Lalu apa sih langkah yang harus kita lakukan? Nah, mulai sekarang Bapak Ibu buatlah bank nama, ya. Buat bank nama ya. Mungkin di handphone kita itu lebih dari 100 nama. Ya. Mungkin di handphone kita lebih dari 100 nama. Tadi kan kita hanya mencari berapa? Hanya mencari 5 orang aja, ya. Tetapi di handphone kita tuh lebih dari 100 nama. Kita nggak usah bicara handphone dulu. Kita bicara keluarga kita dulu, ya. Keluarga terdekat kita dulu. Ada saudara kita, ada saudara sepupu kita, ada orang tua kita, ada mertua kita, ya, ada ipar kita, ada adik kita. Saya rasa di dalam lingkungan keluarga itu lebih dari 5 orang, ya. Nah, kalau lingkungan keluarga sudah habis, kita buat bank nama di lingkungan keluarga kita, barulah kita mulai lingkungan tempat kerja kita, tetangga kita, ya, dan orang-orang yang ada di nomor handphone kita. Luar biasa. Nah, setelah kita membuat bank nama, ini minimal kita buatlah 30 orang yang kira-kira bisa mungkin nanti akan kita follow up ya, kita promosi. Sebentar, Bapak Ibu. Baik, setelah buat bank nama, lalu kita buat janji. Setelah kita buat janji, lalu kita cara mengundangnya. Seperti apa kita cara mengundangnya dalam perjanjian itu? Nah, itu masing-masing caranya ya. Dan cara mengatur pertemuan atau seminar. Bisa saat ini karena lagi pandemik, bisa nanti kita, ini perdana kita nih ya, perdana kita untuk melakukan Zoom meeting. Nanti ke depan kita minta bantuan juga dengan Pak Harfan, mungkin sebagai seorang pembicara dari kantor pusat yang akan bisa membantu. Ini saya hanya belajar, memberanikan diri. Mungkin nanti Pak Maharum juga boleh Pak, sebagai senior saya yang luar biasa sekali ya. Dan setelah itu cara closing. Oke, Bapak Ibu, nah inilah bank nama ya. Contoh bank namanya. Ya, mulai kita tulis nomor, nama, telepon, alamat, rencana pertemuan, dan hasilnya ya. Setelah kita buat bank nama, minimal ada 30 orang saja yang kira-kira kita cari nanti prioritas utama kita yang yang
yang bisa kita prospek di awal siapa-siapa aja dulu. Kita cari minimal 5 orang akan menjadi mitra langsung kita. Ya, kita cari 5 orang. Nah, saya yakin Bapak Ibu udah lebih hebat dari saya, udah lebih berpengalaman dari saya. Kita semua di sini belajar ya. Kita belajar saling berbagi. Mungkin cara-cara mungkin dari Bapak Ibu bisa lebih brilian lagi dari cara-cara yang pada hari ini saya sampaikan. Ini hanya sekilas, tetapi walaupun ini di awal untuk awal kita sharing, tetapi mudah-mudahan ke depan kita akan lebih cepat lagi dan target kita sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Ya, oke, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih, dan saya mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan tidak mengena ya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Namanya manusia banyak kekurangan. Saya akhiri. Nanti sebelum kita ada sesi tanya jawab dan mungkin kita kasih kesempatan buat Pak Harfan untuk memberikan satu motivasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Harfan. Baik Pak Syarif, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal ya. Saya mau sapa-sapa dulu dengan Pak Mahrum. Salam kenal Pak. Apa kabar Pak Mahrum? Pak. Baik Pak Arfan. Posisi di mana Pak Mahrum? Saya posisi di Jakarta Barat, Pak. Jakarta Barat, Cengkareng ya Pak? Iya. Oke. Oke, ada Ibu Andrini juga ya. Ada Ibu Andrini, ada Cooking Time. Siapa ini namanya? Oke, Pak Syarif tadi penjelasannya cukup jelas ya Pak. Iya, terima kasih. Merekrut itu memang tidak dibatasi ya, tapi di level 1 kita tidak dibatasi ya, tapi memang kedalamannya ini yang dibatasi. Dibatasi dalam artinya kita hanya sampai level 10 saja. Nah, kalau saran saya ke Bapak-bapak semua, jangan melakukan tusuk sate ya Pak ya, kalau di bisnis jaringan, kalau di IEC ya. Maksudnya adalah jangan sampai kita rekrut orang, kita taruh di bawah kita, kemudian taruh lagi di bawahnya, untuk misalkan di level 8. Nah, ternyata kita mau naruh orang di level 9, orang tersebut adalah istilahnya jagoan di dunia jaringan, bisnis jaringan. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Kita nggak tahu, tiba-tiba berkembangnya jaringan dia itu adanya di level 9 dan di level 10. Nanti kan nggak kebagian tuh. Dia kan, nah itu yang harus diperhatikan juga. Nah, terkait penyampaian saya terhadap ISC ini kita baru mulai di tahun 2017 ya Bapak-Bapak ya. Jadi kalau bicara katakanlah kita masih muda sekali ya. Dan mitra kita secara nasional ini yang aktif ya Pak, yang aktif itu hanya baru mencapai 50.000 orang Pak, secara nasional. Ya. Nah kalau kita bandingin ya untuk katakanlah penduduk DKI Jakarta aja sesuai dengan Badan Statistik kalau nggak salah tahun 2018 itu kan ada sekitar 8,64 juta jiwa. Nah jadi marketnya ISC ini masih terbuka lebar nih. Jadi jangan katakanlah berkecil hati. Wah, posisi saya di belakangan nih, bisa habis nih. Nah, enggak juga, karena kita baru 50.000 orang, dibandingkan dengan penduduk DKI Jakarta saja yang jutaan, berarti kita masih 0,0 berapa persennya ya. Jadi masih terbuka luas. Nah, terkait pengembangan ISC sampai hari ini, kita memiliki 25 produk atau 26. Nanti di tengah bulan ya, minggu depan, ya minggu besok nih kita akan ada produk baru lagi yang akan kita luncurkan. Produknya apa? Ditunggu aja ya Pak. Dan bapak-bapak juga udah bisa pasti ingin bertanya, Pak, yang ini dong, produk ini dong. Nah, sudah ada Pak di list kita. Memang terkait perizinan ini yang menjadi katakanlah satu hal yang harus kita benar-benar perhatikan. ISC tidak akan mengeluarkan produk kalau memang perizinannya belum kita dapatkan. Nah, sebenarnya memang aman aja Pak. Seperti itu ya. Nah untuk kedepannya saya informasikan juga di tahun depan lagi ya ISC akan memberikan perubahan
terkait skema sistem ya, agar katakan lebih memudahkan lagi mitra-mitra kita untuk melakukan duplikasi. Nah ini dia perubahannya nanti seperti apa, ditunggu saja Pak. Ya, saya bisa pastikan bahwa perubahannya itu adalah ke arah yang sangat-sangat lebih baik lagi. Nah bisa dibayangkan bahwa ke dalam satu swalayan ya, swalayan yang banyak ada di gang-gang juga ada tuh, setiap pelosok juga ada. Nanti proyeksinya ISC akan seperti itu Pak, gitu loh. Jadi di rak-rak kita, di toko-toko kita sendiri itu semua produk ya yang terkait kebutuhan dasar itu pasti kita akan sediakan. Nah bisa dibayangkan dengan pendaftaran hanya Rp100.000 saat ini ya, kita sudah mempunyai toko secara online. Nah, seperti tadi Pak Sarip jabarkan, kita sudah punya toko, ya enggak? Kok kita belanjanya di toko lain? Nah, terkait hal ini pun ISC tidak minta banyak-banyak. Kenapa tidak minta banyak-banyak? Hanya tutup ordernya senilai minimal 63.750. Karena saya sempat ya, bukan berdebat, sempat dikritik habis-habisan, ISC ini akan mematikan pedagang-pedagang kecil Pak Harpan. Kalau saya sih lebih mau memakmurkan tetangga saya yang jualan. Oh ya monggo, nggak jadi masalah. Tapi kan saya berpikir lagi setelah itu. Toh kita minta pun belanja wajib di ISC hanya senilai 63.750 atau 100.000 ya. Nah kalaupun katakanlah kebutuhan kita akan beras dalam rumah tangga itu 20 kilo, ISC mintanya hanya 5 kilo aja. Selebihnya balik lagi belanja literan ke tetangganya. Nah, untuk katakanlah produk-produk yang kita keluarkan pun ya, produk-produk yang kita keluarkan itu kita berhubungan, artinya kita mendapatkan produknya dari UMKM. Jadi benar-benar kita bersinergi untuk katakanlah memakmurkan semua orang Pak. Ya, jadi benar-benar tujuan ini pada saat 3 tahun lalu ya, yang mana ISC itu hanya sekedar omongan gelas kopi ya, dan tidak saya bayangkan terutama sampai bisa berjalan sampai hari ini ya. Jadi pencapaian yang luar biasa buat diri saya ketika hal itu dulu hanya sebatas angan-angan saja. Ketika manajemen bertanya kepada saya, Pak, beras lu mau apain lagi nih? Ya enggak? Kita buka toko beras udah banyak banget. Membantu orang untuk buka toko beras juga udah banyak. Yang tutup juga banyak, yang jalan sampai sekarang juga banyak. Tapi kan kalau buka toko beras, ya lu tahu Pak, minimal orang itu harus punya duit sekitar 50 sampai 70 juta. Lu bisa ada pikiran nggak gimana caranya? Mohon maaf ya, Pak, tukang gado-gado pun ibarat kata dia bisa punya toko. Nah, itu jadi dasar pemikiran kita. Dan pada akhirnya kita pikirkan satu konsep dan terlahirlah ISC sampai hari ini. Nah, senangnya saya terkait saya di manajemen, walaupun katakanlah saya sebagai berkata yang merumuskan juga, tapi di ISC ini saya lebih menyukai saya terkoneksi banyak orang. Ya, seperti halnya hari ini ya. Kalau Pak Sarip, saya sih tidak anggap Pak Sarip itu sebagai mitra juga ya. Tidak sebagai katakanlah member di ISC, tapi kalau saya berpikir Pak Sarip teman. Begitu juga dengan Pak Mahrum nih, ya enggak? Mana tahu saya jalan-jalan ke Jakarta Barat, ya enggak? Saya kehabisan ongkos, saya bisa minta minum nih Bapak Pak Mahrum. Terima kasih Pak Afan, silakan. Kalau saya sih sangat terbuka. Iya, kalau saya sih lebih ke situ Pak, ya. Karena memang saya orangnya satu mungkin karena bukan bicara suku ya, saya orang Betawi ya, ibarat kata yang suka belak-belakan, ibarat kata bahasa nggak beli ya, ibarat kata kita bisa berteman dengan orang ya, kita terkoneksi dengan orang, bisa bersilaturahmi. Ini adalah tujuan saya di ISC Pak ya. Jadi tidak semerta-merta saya ngebahas bisnis aja, tapi saya lebih cenderung katakanlah Pak Mahrum nih punya bisnis apa. Kadang-kadang kalau saya suka mengenalkan, oh di sana aja dengan Pak Mahrum di Jakarta Barat. Lebih cenderung ke situ Pak, lebih cenderung ke situ. Ya. Nah, moga-moga tujuan ISC atau tujuan saya khususnya bisa terrealisasi, ya. Kita bisa mengangkat banyak derajat orang dalam arti hal katakanlah kebebasan secara finansial,
yang bisa kita dapatkan pada akhirnya tanpa kita merugikan orang lain. Ya, kenapa saya bilang tanpa merugikan orang lain? Ya, kalau tadi seperti saya bilang, monggo balik lagi belanja ke tetangga, ya makmurkan tetangga, tapi ya ISC pun hanya mintanya sedikit, paling tinggi 100.000 yang tadi Pak Syarif jabarkan, itu hasilnya juga sudah luar biasa. Nah, kembali lagi kita berpikir ikut ISC ini tujuannya untuk apa? Karena kalau saya menganalisa, orang ikut ISC pertama tertarik dengan bisnisnya, kedua bicara praktis, ya, dan ketiga iseng-iseng. Nah, kita tinggal pilih yang mana nih. Kalau bicara katakanlah secara bisnis, ya kita harus benar-benar berkomitmen bahwa kita sudah punya toko dengan mengeluarkan pendaftaran Rp100.000, yuk belanja tiap bulan minimal Rp100.000 atau 63750 di tokonya sendiri. ISC ini seperti katakanlah bisnis-bisnis online yang lain yang tentunya ada di handphonenya Bapak kalau mau belanja online. Nanti kedepannya mungkin kita tidak bisa prediksikan kalau memang nanti ke arah sana itu nanti akan menjadi luar biasa. Tapi dalam hal ini jelas-jelas ISC mempunyai keunggulan tersendiri. Kenapa keunggulan tersendiri? Karena ISC ya belanjanya diantar secara free ongkir. Nah, gitu ya. Kita sama-sama tahu dengan online ya, semuanya online, serba online, ISC memiliki satu keunggulan yang menurut saya sangat luar biasa ya. Karena ada jasa pengiriman secara free ongkir. Itu yang memang katakanlah menjadi selling point saya ketika nanti dihadapkan ISC dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Akan ada kompetitor lainnya ke depan. Pasti akan ada. Tapi Bapak, Ibu yang ada di sini sudah lebih dulu mengawali berada di dalam ISC. Oke, saya rasa tambahan saya dari saya itu aja. Kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan atau ada inputan, monggo ya, saya persilakan. Waktu dan tepatnya saya kembalikan lagi ke Pak Syarif. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Arfan. Wah, luar biasa ini. Suatu penghormatan buat kami semua. Semoga Bapak jangan bosan-bosan ya Pak ya. Untuk terus memberikan motivasi ya. Baik, mungkin ada yang... Ya cuma gitu Pak, kadang-kadang ya kalau saya bicara curhat ya secara... Baik, ya, mungkin dari... Ada tambahan dari saya Pak, ya, sedikit curhat saja. Ini sesi suka-dukanya seorang branch manager ISC. Kalau memang ada komplain, hal-hal ISC, ya, baik pengiriman atau apapun, alangkah lebih baiknya, bukan di sini ya, bukan teman-teman yang di sini, teman yang ada di grup lain, disampaikan secara elok Pak. Kadang-kadang langsung nembak, ngomel, wah itu dia. Itu sih. Jadi kembali lagi karena saya memang menghandle Jabodetabek dan Jawa Barat, terkadang ada hal-hal yang ditanyakan di grup yang memang terlewat oleh saya, ya karena memang handle-nya cukup banyak. Kemudian kembali lagi secara psikologis, tiba-tiba kalau orang nembak udah maki-maki duluan, nah itu dia tuh yang suka kata-kata saya cuekin aja udah. Udah kenal begini ya dengan Pak Mahrum ya. Lebih enak Pak. Ya Pak Mahrum ya. Lebih enak udah tahu mukanya kayak gimana kan begitu. Cuman kadang-kadang kalau yang baru japri tiba-tiba langsung ngamuk-ngamuk, kadang-kadang udah saya cuekin. Bukannya saya tidak bisa menjadi servis publik ya, cuma itu sedikit bawaan saja ya. Kalau kita kan ibaratnya orang timur ya gitulah seperti yang saya jabarkan tadi. Oke, terima kasih. Monggo silakan Pak Syarif. Oke, silakan. Terima kasih Pak Arfan. Wah, luar biasa sekali motivasinya dan wawasannya ya yang telah diberikan kepada kita semua, semoga bermanfaat. Dan mungkin ada dari teman-teman Pak Mahrum, Pak Haji Mahrum, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Syarif, Pak Arfan, alhamdulillah. Saya sangat senang sekali bergabung di ISC ini, bisnis yang sangat luar biasa menurut saya dan tidak repot-repot kita ini. Kemudian yang saya harapkan nih,
supaya jaringan-jaringan di daerah Serang, daerah Banten itu kalau misalnya disiapkan tuh, Pak. Saya dengar-dengar katanya di daerah Serang tuh belum ada itu, supaya sampai ke sana. Gitu, Pak. Pak Sarif, Pak Harpan. Terima kasih. Pak Arfan gimana nih untuk jaringan yang mungkin belum tercover nih? Silakan Pak. Oke, kita secara ini ya Pak, secara berkala memang akan menambahkan zona hijau Pak, ya terkait Serang, Banten dan Pandeglang, ya Serang, Pandeglang, Cilegon itu memang belum menjadi zona hijaunya ISC, zona free ongkir ISC. Tapi sudah diinisiasi sama teman-teman yang ada di Serang, di grup Serang Banten itu sudah melakukan drop point ketiga. Nah proyeksinya drop point ini adalah sebenarnya kita mau cari orang-orang yang berkomitmen ke ISC Pak. Komitmennya seperti apa? Ya enggak? Mau belanja rutin tiap bulannya di ISC. Nah, untuk penambahan zona hijau di bulan ini memang sedikit kita hold ya. Kita akan lagi sedang melakukan evaluasi Pak. Nah, evaluasi yang kita lakukan seperti apa? Ya, karena kemarin kita banyak melakukan pembukaan zona hijau ya di beberapa daerah. Cuma ada beberapa daerah ya, satu daerah malah yang sangat ironis sekali menurut saya, kalau nggak salah itu di daerah Jawa Tengah ya, Pemalang atau apa lupa saya, itu ordernya ketika kita sudah jadikan zona hijau, order dalam seminggu Pak, order dalam seminggu itu hanya 4 kali order. Nah, itu dia kan yang menjadi pemikiran kita, bahan evaluasi kita. Tapi itu juga tidak menghalangi kita untuk lebih mau mengembangkan zona perluasannya. Nah, tapi memang kita lagi review dulu, ya. Kita lagi review. Nah, bisa dibayangkan tim logistik kita, artinya ketika sudah melakukan pembukaan di zona hijau tersebut, ya, itu dia mengeluarkan investasi, Pak. Jadi ISC ini mempercayakan pengirimannya logistik itu ke PT PPSS namanya. Nah, ketika kita buka area tersebut, PT PPSS menginvestasikan nih. Investasi yang dilakukan seperti apa? Dia hire kurir, yang mana kurir tersebut dibayar secara UMK. Kemudian dia menginvestasikan semacam semi gudang untuk barang transit dan kurir ambil barang tersebut di gudang ya, di gudang yang PPSS sewa. Kemudian ada toolsnya seperti printer dan lain-lainnya. Nah, ketika diinvestasikan di tempat tersebut, ternyata pengiriman seminggu cuma 4, ya. Artinya, mohon maaf, bahasa kasarnya, kurir makan gaji buta jadinya. Nah, itu jadi bahan review kita, Pak. Nah, tapi terkait Serang, memang saya lagi geber. Untuk drop point di bulan lalu, ya drop point pertama, itu kejadian barangnya sebanyak hampir 300 pack. Nah, yang bulan kedua ini, pengiriman kedua, barangnya drop 227 pack. Sementara PPSS, ya, tim logistik kita, dengan angka 227 tidak ketutup. Untuk katakanlah logistik mereka ngirim dari Cibubur sampai ke Kota Serang. Ya, saya per-peran aja, buka-bukaan aja. Misalkan ya, kalau tim logistik dibayar per kilonya 1.000 perak. Nah, kalau 1.000 perak dengan 227, ya enggak. Kasarnya bahasanya habis di ongkos gua bro, sampai ngirim ke sana doang. Enggak ada cuan buat gua, kata tim. Nah, saya sih kemarin sudah ada BOP di Serang ya Pak. Di Serang. Ya. Saya kasarnya, kalau mau dibuka, saya tantangin, kalau mau dibuka, ada nggak di sana ya tim Serang yang bulan beras ya, berarti selama sebulan itu jumlah total berasnya adalah 1.200 pack. Nah, kalau 1.200 pack kita kali 5 kilo, artinya ada 6 ton. 6 ton beras yang bisa dikonsumsi di Kota Serang. Nah, 6 ton ini atau 6.000 kilo kita kalikan misalkan 1.000 perak per kilonya, maka tim logistik akan mendapatkan budget sebanyak 6 juta rupiah.
Nah, kalau 6 juta rupiah, kita hitung-hitungan, bahasanya ya, saya bicara sama tim logistik, hitung-hitungan goblok aja deh bro, kata dia ya seperti itu ya. Gue bayar kurir katakanlah 2.900.000. Sewa tempat katakanlah di sana minimal 700.000. Komputer, printer, segala macam, ya enggak? Nah, makanya hitung-hitungannya gimana bro, biar sama-sama enak nih, ya enggak? Jangan sampai gue udah buka di sana, ordernya sebulan, ordernya misalkan seperti tadi, ya enggak? Aja 100 kilo, atau ya tim logistik kembali lagi, boncos lagi. Itu sih Pak. Jadi bukan katakanlah ISC atau tim logistik tidak mau menginvestasikan anggaran lebih lagi, tapi kita sudah mulai mengukur nih Pak. Kita sudah mulai mengukur ya dengan spare waktu yang kita sudah lewati, mau masuk tahun keempat ya. Misalkan ya enggak, ketimbang kita investasi yang masih samar-samar, lebih baik kita investasi katakanlah ke sistem yang lebih baik lagi. Ini yang menjadi pertimbangan kita Pak. Tapi ya Kota Serang tidak menutup kemungkinan Pak akan menjadi zona hijau. Karena saya pun lagi geber juga, ya enggak? Saya mau cari komitmen enggak 300 orang. Nah, itu kalau memang seandainya ketemu 300 orang yang berkomitmen, nah, saya fight-nya enak nih, ya enggak? Ngopinya enak sama tim logistik. Untuk katakanlah kita jadikan Serang menjadi area zona pengiriman, gitu loh. Bukan tidak mungkin, Pak. Bukan tidak mungkin. Itu sedang saya perjuangkan juga dengan teman-teman yang ada di Serang, Pak. Nah, makanya Bapak bantu juga ya mitra-mitra yang ada di Serangnya agar merapat nih ke Ibu Endah yang ada di grup Serang karena dia sebagai koordinatornya agar katakanlah drop point di bulan ini sesuai targetnya Pak. Nah, itu dia. Jadi dibantu ke sana dulu Pak. Dibantu ke sana dulu. Nah, kayak Pak Sarip nih. Pak Sarip jumlah mitranya ribuan, ya enggak? Nah, yang komitmen katakanlah ibaratnya cuma 20% atau ya komisinya dikit-dikit juga kan. Ikut doang tapi nggak komitmen melakukan pembelanjaan di tokonya sendiri. Itu sih yang jadi pemikiran kita atau pemikiran Pak Sarip. Karena di aplikasi jelas, gampang. Ya, bulan ini akhir bulan Bapak tinggal klik dashboard aja dari jumlah mitra yang ada di jaringan Bapak itu kebaca dengan jelas berapa orang yang sudah melakukan tutup order. Itu aja dulu. Kalau misalnya dari 1.000 orang hanya 100 datanya yang dibaca sama sistem di aplikasi yang tutup order, nah 900 ini ngapain nih? Kan PR. PR artinya PR di jaringan kita dan PR juga di ISC juga. Ya. Oke Pak Sahrum, bukan tidak mungkin ya Pak. Saya fight Pak untuk katakanlah Serang. Siap Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lainnya. Ya, baik, terima kasih Pak Arfan, Pak Haji Mahrum, luar biasa nih. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini, karena waktu juga yang tidak memungkinkan karena kita dibatasi ya waktunya ya, paling cuma hanya 1 jam aja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa melalui grup ya, melalui grup. Sebetulnya nanti kita akan melakukan lagi acara-acara seperti ini, seperti bagaimana nanti menggunakan aplikasi ISC biar kita berjuangnya kita lebih enak gitu ya. Karena malumlah kita sama-sama juga semua belajar. Teman-teman yang masih baru-baru kan wajib itu ya, wajib kita bantu, kita tuntun ya, namanya juga mitra baru ya. Makanya pelatihan ini pelatihan mitra baru. Jadi artinya kita nanti ada lagi pelatihan yang lain-lainnya terkait dengan aplikasi ataupun apa, sehingga nanti kalau sudah memahami itu enak tuh ya. Enak karena apa? Di bisnis ISC ini paling sederhana banget. Beberapa bisnis jaringan yang saya kenal ya, itu luar biasa. Kita dikejar-kejar target tutup poin, kita dikejar-kejar harus 3 jalur, harus 4 jalur, harus 5 jalur, harus wah yang nggak jelas. Apalagi sekarang ada lagi rame nih, lagi marak yang sistem binary nih, ya. Nah sebetulnya di kita di ISC itu 1 jalur aja kita dikasih, nggak ada bisnis yang ditahan-tahan di bonus yang ditahan-tahan di ISC. Saya udah alamin betul. 1 jalur aja, yang penting 10 level perusahaan bayar habis.
Ya, jadi alhamdulillah nih ada yang ditahan. Kalau dulu kan, wah kalau satu jalur gede, satunya masih kecil, wah ini ditahan nih bonus kita ya nggak. Nah nggak boleh kita nahan hak orang kan begitu. Nah alhamdulillah saya ketemu ISC ini suatu apa marketingnya juga marketing plan-nya itu cukup simple banget dah. Ya itu aja mungkin kesempatan pagi hari ini saya sekali lagi atas nama admin ya, atas nama admin. Nanti Pak Marum saya minta dukungan Bapak nih ya, nanti ke depan kita harus bikin acara yang luar biasa nih. Ya, mungkin kita bisa kopi darat ya Pak Arfan ya, dulu kita pernah di Bami Gokil ya Pak Arfan ya. Nah, nanti kita bikin lagi acara di Bami Gokil karena tempatnya sangat representatif, ada slide-nya dan lain-lain. Oke, terima kasih, itu aja mungkin dari saya sekali lagi atas nama pribadi dan grup, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.